Kalian sadar atau tidak, tujuan Krokodil dan Kurohige cukup searah. Krokodil menginginkan negara militer, sementara Kurohige menginginkan Hachinosu diresmikan sebagai wilayah negara atau kerajaan yang diakui oleh pemerintah. Sementara itu, Mihawk mengatakan kalau mereka membutuhkan kekuatan yang mutlak. Wup, apakah ini clue? Dan ya, mari kita bahas. Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, seperti yang sudah kita lihat dan juga kita ketahui pada manga One Piece chapter 1082, seorang raja bajak laut, maksudnya calon terkuat raja bajak laut, telah membuat seisi markas Crossguild bergetar dan juga terharu dengan ucapannya. Namun sebelum itu ada satu hal yang menarik di mana Krokodil dan Mihawk menegaskan membutuhkan kekuatan yang mutlak. Tentunya jika berbicara soal kekuatan yang mutlak dan apa yang dibutuhkan oleh mereka itu, setidaknya ada dua pilihan menarik yang bisa dilakukan oleh Crossguild. Pertama, memanfaatkan secara penuh Underworld, atau kedua, beraliansi dengan para mantan Shichibukai. Dan ya, pada video kita kali ini kita akan membahas terlebih dahulu poin beraliansinya atau reuniannya para mantan Shichibukai di Pulau Hachinosu. お前が七部会だからなんだ。だったら俺は八部会だ。 Ya, pertama-tama, ingatkah kalian pada saat Luffy bentrok dengan Krokodil di Alabasta? Pada saat itu, Krokodil menegaskan kalau dirinya dan Luffy ada perbedaan, yang mana Krokodil mengatakan atau menyebutkan tentang level Shichibukai. Dan pada saat itu, Luffy dengan tegasnya membalasnya kalau dia adalah Hachibukai. Yang mana secara harfiahnya tentu saja Hachibukai bermaksud menjelaskan 8 panglima perang, di mana konsepnya adalah kegoblokan Luffy dalam menerapkan arti Shichibukai. Namun bagaimana jika Hachi di sini mengacu kepada nama pulau di One Piece, yaitu Hachinosu. Dimana jika begitu berarti ada kemungkinannya kalau Hachibukai ternyata adalah foreshadow untuk berkumpulnya para mantan Shichibukai di Pulau Hachinosu. Dan siapa sajakah mereka-mereka yang akan berkumpul? Pakai nanya. Tentu saja orang-orang ini yang pernah muncul sebelumnya di satu panel yang berderetan yang sama pada waktu eksekusi Roger, yaitu Doflamingo, Buggy, Mihawk, Krokodil dan juga Moria. Dimana belakangan ini banyak fans yang menduga kalau panel yang satu ini adalah foreshadow kalau mereka akan berkumpul alias akan membentuk suatu aliansi secara bersamaannya. Dan jika ternyata ini memang foreshadow, maka tempat di mana mereka akan berkumpul nantinya itu berada di Hachinosu. Dengan alasan pertama tadi soal Hachibukai. Selain itu, jika kita melihat kondisi pada saat ini, cepat atau lambatnya Crossguild juga akan merapat ke Pulau Hachinosu. Lah kok bisa? Ya, bisa. Sebab apa? Pada saat ini Pulau Hachinosu sendiri sudah didatangi atau dikunjungi oleh orang dari Angkatan Laut dan juga berpengaruh di kalangan Angkatan Laut. Dan ya, kalian benar, itu adalah dua pahlawan Angkatan Laut, yaitu Koby dan juga Monkey D. Garp. Nah, di sisi lainnya, seperti yang kita ketahui pada chapter kali ini, yaitu chapter 1082, pihak Sengoku telah menyadari tindakan Garp yang pergi ke Hachinosu. Setidaknya tidak menutup kemungkinannya Sengoku akan bertindak dengan mengirimkan bantuan atau semacamnya ke tempat itu, dimana tindakan ini berpotensi diketahui oleh pihak Crossguild. Dan seperti yang kita ketahui pada chapter 1082 ini, Krokodil menegaskan kalau rencananya ini memang sengaja untuk caper ke Angkatan Laut agar ancamannya ini terus berkembang dan luas, sementara dia bisa merealisasikan rencana utopianya. Dan baru saja skema bounty yang diciptakan oleh Crossguild itu membunuh salah satu wakil laksamana yaitu T-Bone, efeknya cukup berpengaruh. Jadi, jika Krokodil menginginkan impact yang lebih besar terhadap Marine, tentu saja ke Hachinosu adalah caranya dengan membuat skema kalau dua pahlawan
pahlawan angkatan laut telah dibunuh oleh Crossguil. Dan jika itu terjadi, Crossguil akan dipandang sangat tinggi karena mungkin untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun, petinggi Marine berhasil dibunuh atau mati di tangan bajak laut. Dan jika pula ini terjadi nantinya, setidaknya Moria, Crocodile, Mihawk, dan Buggy telah berkumpul di tempat yang sama. Apalagi pada chapter 1082, kapal Crossguil telah siap. Dan apa tujuan mereka membuat kapal itu kalau bukan mereka akan segera berlayar, bukan? Lalu, bagaimana dengan Kurohige? Menurut Mimin, Kurohige akan dengan senang hati bekerja sama dengan Crossguil. Karena apa? Karena pada chapter 1080, Kurohige dengan jelas pada saat itu ya, dia ingin memakai Koby sebagai alat negosiasi. Dimana negosiasi itu bertujuan untuk mengancam pihak pemerintah untuk menegaskan Hachinosu sebagai kerajaan yang diakui. Akan tetapi setelah mendengar dari penjelasannya Kuzan, Kurohige sepertinya menyadari Koby bukanlah alat negosiasi yang bisa digunakan untuk rencana itu. Namun Kurohige tetap menegaskan kalau rencananya tidak akan berubah dan mengatakan sejumlah kata kepada Koby kalau dia ingin mempublik tentang Koby. Dimana di video sebelumnya kita juga menjelaskan kalau satu-satunya cara atau tempat untuk Kurohige mempublik tentang Koby, Kurohige harus beraliansi dengan Crossguil. Pasalnya Crossguil pada saat ini sudah menanamkan 5 bintang untuk kepala Koby. Dan masyarakat tentunya sudah berkiblat kepada Crossguil apapun tentang Marine. Ditambah jika mereka bekerja sama pula dan membuat skema gap dan Koby mati di tangan mereka, tentu saja Kurohige bisa kembali melakukan rencananya untuk negosiasi, di mana Crossguil dan juga kedaulatan Marine adalah harga mati yang ditawarkan oleh Kurohige untuk membuat Hachinosu menjadi negara yang diakui. Dan dengan begitu, Hachinosu bisa menjadi tempat negara militer atau kerajaan tertentu seperti yang diinginkan oleh Kurohige dan juga Crocodile secara bersamaannya. Dan langkah selanjutnya atau mungkin sebelumnya, Doflamingo yang dipenjara di Impel Down bisa saja dinegosiasikan oleh Crocodile sebagai syarat bekerja samanya Crossguil dan juga Kurohige. Soalnya sejak pertama kali Crocodile menjumpai Mihawk, ada pradugaan kalau Crocodile memang berniat mengumpulkan para mantan Shichibukai di generasinya. Salah satunya Mihawk dan mungkin selanjutnya adalah Doflamingo. Apalagi Doflamingo sendiri pernah mengajak Crocodile bekerja sama sebelumnya pada waktu itu. Nah, tak mengherankan jika nantinya Crocodile menawarkan Doflamingo sebagai syaratnya. Dan tentu saja itu juga akan menguntungkan Kurohige. Sebab apa? Sebab Doflamingo adalah orang yang tahu harta nasional Marijoa. Dimana menurut yang kita bahas sebelumnya, di sini alasan kenapa Kurohige mau membuat Hachinosu sebagai suatu raja atau kerajaan yang diakui dan Kurohige sendiri menjadi raja di sana, itu karena Kurohige mau ke Reverie alias ke Marijoa untuk mencari harta nasional itu, di mana Doflamingo bisa memberitahunya. Sementara untuk Doflamingo bisa saja tertarik karena apa? Karena pada waktu itu ketika ia membaca koran, dia sangat tertawa dan juga sangat tertarik akan hal itu. Jadi pada akhirnya Hachinosu akan berubah menjadi negara militer kerajaan yang dipimpin satu raja yaitu Kurohige, yang di dalamnya ada Yonko Buggy sama serta para mantan Shichibukai. Dan ya, itu dia kekuatan yang sangat mutlak seperti yang dikatakan oleh Mihawk pada chapter kali ini. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Dan ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yosa.